Oke, kita lanjut ke nomor 23. Reaksi antara senyawa ortoklorofenol dengan reagen di bawah ini yang menghasilkan produk paling tepat adalah. Nah, jadi yang ditanyakan di sini, reagen pada setiap option dari A sampai E, jika dia direaksikan dengan ortoklorofenol, maka produk yang paling tepat itu apa? Nah, kita jika mau menjawab soal nomor 23, kita itu harus ngerti sebenarnya ortoklorofenol ini apa, senyawa apa gitu kan. Nah, jika kita udah mengerti senyawa ortoklorofenol itu seperti apa, maka kita itu pasti akan bisa mengetahui produk yang terbentuk jika dia bereaksi dengan reagen-reagen yang terdapat pada option A sampai E gitu. Jadi, jika kita mau mengetahui produk suatu reaksi, produk suatu persamaan reaksi, otomatis kita harus ngerti senyawa pada reagen-reagen itu apa. Senyawa itu dia bersifat asamkah atau dia bersifat basakah, kayak gitu. So, langsung aja. Nah, di sini kan merupakan benzena yang substituennya adalah OH dan Cl. Nah, reaksi antara senyawa ortoklorofenol ini, kita lihat bahwa ortoklorofenol ini, dia ini merupakan gugus fenol. Mengapa dia merupakan gugus fenol? Dikarenakan terdapat nih OH. OH ini dia menunjukkan bahwa senyawa ini dia termasuk dalam gugus fenol. Nah, teman-teman harus tahu bahwa gugus fenol itu apa? Gugus fenol itu atau asam karbolat atau benzenol. Jadi fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khusus atau bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin fenil. Nih, OH. Dia berikatan dengan cincin fenil ini. Nah, next, fenol ini dia memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni 8,3 gram per 100 ml. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam. Nah, di sini kata kuncinya nih. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam. Otomatis fenol ini dia bersifat asam. Oke, jadi fenol ini dia senyawa asam. Artinya, ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksinya. Pengeluaran ion tersebut menjadi anion fenoksida C6H5O- yang dapat dilarutkan dalam air. Nah, jadi intinya kita udah tahu nih bahwa fenol ini dia merupakan senyawa yang bersifat asam. Nah, berarti kita tinggal lihat aja pada setiap option ini. Asam, jika dia bereaksi dengan air panas, untuk kita cek ya option A. Jika asam, kita kan udah tahu fenol ini kan asam. Berarti asam jika dia bereaksi dengan air panas akan menjadinya apa? Otomatis ini option A dan option B sangat tidak mungkin terbentuk kayak gini kan. Kayak misalnya nih untuk yang pertama A, air panas dia direaksikan dengan asam. Di sini air panas, kok jadinya kayak gini? Kan kayak misal teman-teman mikir aja kan, kayak kelihatannya nggak mungkin banget kan, kayak nggak masuk di logika gitu. Kayak terbentuknya kayak dengan substituen yang sama OH dan OH. Kayak itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan. Otomatis A bukan. Next, untuk klor. Klor dia menjadi ClCl. Klor dia direaksikan dengan yang ini. Dia nggak mungkin klor ini dia tersubstitusi, dia digantikan oleh OH ini, nggak mungkin. Intinya nggak mungkin. Lihat aja teman-teman, kayak teman-teman harus udah bisa ngerasa gitu loh kalau ini bisa bereaksi atau tidak kayak gitu. Kalau misalnya kayak option A ini kayak mikir aja ini nggak mungkin bereaksi, terus nggak mungkin terbentuk produk kayak gini. Klor juga nggak mungkin. Nah, selanjutnya di C, H2SO4 dia menjadi substituen benzena dengan substituennya Cl. Lah, kita lihat di sini reagennya yaitu H2SO4, kok cuman bisa ada Cl doang gitu kan, berarti salah. Oke. Terus untuk D, larutan NaOH menjadi Cl dengan ONa+. Nah, ini baru nyambung. Mengapa nyambung? Kita lihat. Kita yang tadi udah tahu bahwa fenol ini dia nih bersifat asam. Otomatis jika fenol dia udah bersifat asam ditambah basa pastinya akan menghasilkan garam. Kayak gini kan. Ini kan ada Na, ada Cl, terus ada O. Nah, sedangkan untuk yang C tadi, kan kita udah tahu fenol bersifat asam. Jika reaktannya udah asam, jika fenol udah asam,
masa ia juga mau bereaksi dengan asam, otomatis kan produk yang dihasilkan kan kayak tidak ada gitu kan. Asam ditambah asam tidak bereaksi. Ini kan asam, di sini ditambah dengan asam lagi tidak bereaksi kayak gitu. So, untuk yang D ini larutan NaOH. Karena fenol ini kan asam. Asam ditambah basa nyambung, masih nyambung. Nah, tinggal kita lihat produknya nih. Produknya yang ini kan kita udah tahu bahwa asam jika ditambah dengan basa akan menghasilkan garam dan air, ya kan? Otomatis di sini garamnya yang ini nih, Na+ dan Cl, terus ada ion OH minusnya, ada O ion-ion yang menunjukkan airnya kan. Otomatis ya asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Nah, ini. Jadi otomatis yang masih nyambung yaitu ada di option D. Berarti teman-teman dapat memilih option D. Karena fenol asam, setelah itu NaOH basa menghasilkan garam. Nah, next untuk option E. Fenol, dia direaksikan dengan KMNO4 dalam suasana asam, dia menjadi bensena dengan substituannya Cl sama COOH. Nggak nyambung kan? Nggak masuk di logika lah. Soalnya di sini kan KMNO4. Di sini COOH. Nah, gimana tuh? Oke. Jadi yang otomatis teman-teman mikir aja gitu. Yang masih nyambung dengan pikiran teman-teman kan pastinya di option D. Otomatis ya D gitu, karena kan fenol asam, setelah itu di sini basa, terus di sini menghasilkan ada Cl, ada Na. Nah, berarti sesuai deh, kayak asam ditambah basa kan menghasilkan garam ditambah air kayak gitu. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 23.